Filosofi rumah menara di kampung adat Sumba. Bila kita berjalan-jalan ke berbagai wilayah, bukan hanya mengamati keindahan alam, kuliner, dan membeli oleh-oleh khas setempat. Keunikan adat budaya, keterampilan, dan arsitektur merupakan hal-hal yang tak bisa diabaikan begitu saja. Indonesia kaya akan adat budaya termasuk arsitektur tradisionalnya. Kita mengenal rumah joglo di Jawa Tengah, rumah gadang di Minangkabau, juga rumah gaya julang ngapak di tanah Sunda. Maka di Sumba dikenal dengan rumah menara Sumba. Pulau Sumba dihuni oleh beberapa kelompok budaya dan bahasa, namun semua memiliki adat arsitektur yang sama. Animisme sangat kuat dalam masyarakat Sumba. Adat agama difokuskan pada Marapu. Marapu mencakup roh-roh orang meninggal, dari tempat-tempat suci, benda-benda pusaka dan instrumen yang digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Konsep ini mempengaruhi arsitektur ruang dalam rumah adat Sumba. Rumah adat Sumba paling khas karena rumah adat di Sumba yang memiliki puncak tinggi di bagian tengah. Atap ini terbuat dari jerami, alang-alang dan agak mirip dengan puncak tengah pada rumah adat Jawa Joglo. Rumah dengan puncak paling besar adalah rumah utama klan dan menjadi tempat penting untuk ritual yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan klan. Misalnya upacara pernikahan, pemakaman, dan sebagainya. Rumah besar juga merupakan rumah tinggal permanen bagi orang tertua di desa. Rumah adat Sumba biasa memiliki tata letak berbentuk persegi. 4 tiang utama penopang atap puncak dari rumah ini, memiliki simbolisme mistis. Sebuah rumah adat Sumba dapat menampung 1 hingga beberapa keluarga. 2 pintu masuk diposisikan di kiri dan kanan rumah. Tidak ada jendela di rumah adat Sumba, ventilasi udara melalui lubang kecil di dinding, yang terbuat dari anyaman dahan sawit atau selubung pinang. Tanduk kerbau sering digunakan sebagai penghias dinding sebagai pengingat pengorbanan masa lalu. Arsitektur, khususnya arsitektur tradisional merupakan bagian integral dari seluruh kehidupan sosial budaya masyarakat. Arsitektur Sumba merupakan hasil dari seluruh kesatuan fisik ruang dan aktivitas sosial budaya keagamaan masyarakat Sumba. Terwujudnya arsitektur Sumba ini merupakan bentuk dari kearifan lokal dalam menanggapi dan menyesuaikan dengan lingkungan. Sumber utama pandangan hidup masyarakat Sumba tercermin dari kepercayaan Marapu, yang merupakan warisan dari nenek moyangnya dan dianut hingga saat ini. Marapu adalah sebuah kepercayaan masyarakat yang mempercayai bahwa arwah nenek moyang atau leluhur mereka tetap hidup bersama dewa-dewa dan mereka tetap dapat berhubungan untuk meminta perlindungan dan berkah dari Marapu. Pemujaan dan pengkultusan leluhur ini di dalam ruang arsitekturnya diwujudkan dengan memberi ruang pada ruang adat mereka yang pada umumnya terletak pada sudut depan rumah adat yang berseberangan dengan pintu masuk. Seperti dalam arsitektur sakral di Indonesia lainnya, rumah tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal belaka, akan tetapi sebagai simbol kosmos yang menghubungkan dunia ilahi dengan manusia. Menurut mitos Sumba kuno, ketika rumah leluhur pertama dibangun pada bola langit ke-8, muka bumi ini, atap ditutupi oleh rambut manusia asli yang diambil selama berburu kepala atau peperangan antar suku. Di zaman sekarang daun lering kelapa disimboliskan menggantikan rambut manusia tersebut. Rumah tradisional Sumba dibangun dengan atap tinggi yang memuncak di atasnya dan dengan balok kayu yang di kedua ujungnya dipahat sosok laki-laki dan perempuan yang terbuat dari kayu berukir atau rumput terikat. Balok kayu di atap diyakini sebagai pintu masuk untuk roh-roh nenek moyang yang memberikan berkat kepada keturunan mereka. Kehadiran Marapu di mana-mana di antara yang hidup dan di bagian rumah dilihat sebagai tempat yang penting bagi pemujaan leluhur. Dalam menata kampung adatnya, masyarakat Sumba selalu mengkaitkan tata ruang dengan fenomena alam, menyesuaikan dan menggunakan orientasi yang terkait dengan peredaran matahari bulan, arah angin, arah gunung. Pola kampung pada umumnya berorientasi arah utara-selatan, dengan arah selatan sebagai arah utama. Oleh sebab itu rumah adat kepala kampung terletak di selatan menghadap ke utara, rumah wakil kampung adat terletak di sebelah utara menghadap selatan.
Sedangkan deretan rumah adat sebelah barat adalah bagi anak nomor urut genap dan deretan rumah adat sebelah timur bagi anak nomor urut ganjil. Seluruh bangunan rumah adat tersebar mengelilingi dan menghadap atau berorientasi pada Natar yang menjadi pusatnya, sehingga apabila dalam satu pemukiman kampung adat terdapat lebih dari satu kabisu atau suku, itu akan tercermin pada jumlah Natarnya, karena setiap kabisu atau suku, pasti mempunyai sebuah Natar. Arah selatan merupakan arah datangnya angin laut dan musim yang mendatangkan kesuburan dan hasil laut yang melimpah bagi masyarakat Sumba. Untuk menghormati anugerah alam maka arah selatan memperoleh penghargaan tinggi dan dijadikan sumbu utama dalam mewujudkan pemukiman kampung adat masyarakat Sumba. Rumah adat yang dibangun dan berbahan alami ini bisa bertahan 30-40 tahun. Kayu pilihan. Seperti halnya banyak bangunan tradisional di Indonesia, rumah menara di Sumba struktur utamanya terbuat dari kayu. Lantai dan dinding dibuat dari susunan bambu bulat atau kayu, sedangkan atapnya terbuat dari ilalang. Tinggi rumah menara keseluruhan antara 15 hingga mencapai 30 meter. Berarti hampir setinggi rumah modern 3 lantai. Padahal teknologi membangunnya, terutama bagian atap masih memakai metode tradisional dan dilaksanakan secara bergotong royong. Lazimnya pembangunan rumah adat di Sumba, kayu untuk tiang rumah merupakan kayu pilihan yang hanya ada di dalam kawasan hutan adat, yang dikeramatkan dan dilarang untuk ditebang. Kayu untuk tiang rumah adat diambil dari hutan seperti kayu ke, kanawa dan kunjur. Sejak dahulu, masyarakat memang dilarang menebang pohon di hutan kecuali untuk pembangunan rumah adat, dengan mengikuti ritual pemotongan kayu dan wajib menanam kembali agar hutan tetap terjaga. Dalam rumah adat orang Sumba yang paling penting 4 tiang utamanya, yang menjadi tiang pemancar, untuk meminta pertanda atau jawaban dari Marapo atau Sang Pencipta. Desain rumah menara sederhana, berbentuk segi 4, dengan kolom 4 buah sebagai penopang atap bagian tengah. Kemudian melebar dengan ukuran yang kira-kira sama dengan modulnya, sehingga membentuk keteraturan 12 kolom sekeliling rumah. Dinding rumah dikeliling bangunan tak berjendela, sehingga bagian tengah rumah gelap. Bagian tengah di antara keempat kolom tersebut berfungsi sebagai dapur. Menurut filosofi warga Sumba, area ini sekaligus berfungsi menghangatkan rumah. Rumah tradisional Sumba rata-rata merupakan rumah panggung, dengan bagian bawah rumah sebagai kandang ternak atau menyimpan alat pertanian. Uniknya, ada pembagian area berdasarkan gender, ada area untuk perempuan dan area untuk laki-laki. Pintu keluar masuk dan teras rumah pun dibedakan, sehingga rumah-rumah mempunyai 2 buah pintu. Perwujudan lapisan bumi pada rumah adat Sumba khususnya pada Sumba Timur, dan sama semua untuk rumah adat di Sumba, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Lapisan teratas adalah umadalo, loteng tempat menyimpan bibit dan bahan makanan yang unggul. Pedambahano, yaitu loteng panas di atas para-para api. Pedalolo, yaitu loteng tempat menyimpan makanan sehari-hari. Katendem, yaitu tahta untuk duduk dan tidur penghuni rumah. Tabola, yaitu balai pertemuan. Katonga tanah, yaitu balai untuk pijakan kaki sebelum memasuki rumah. Struktur rumah adat di Sumba Timur mempunyai 36 tiang utama. Bagian depan ada hanamba, dan ada bagian yang lebih tinggi di depan disebut kuruwange, yang diperuntukkan bagi tamu laki-laki. Bagian dalam ada ruangan untuk tamu perempuan yang dinamakan kaheli boko, sementara ruangan untuk tuan rumah namanya kaheli marinju. Bagian dalam kambani rulundung, dengan 4 tiang utama yakni maurat, matanggu taku, matanggu uhuwai dan pailu. Bagian paling atas atau loteng untuk tempat penyimpanan tanggu Marapu yang tidak sembarang orang mengeluarkannya sebab disakralkan dan hanya dikeluarkan untuk dimandikan setahun sekali. Di Sumba secara keseluruhannya pembangunan sebuah rumah adat Umakalada, membutuhkan waktu hingga 6 bulan, dimulai sejak pemotongan kayu di hutan hingga pengatapan.
Semua proses tersebut dilakukan melalui tahapan ritual dan melibatkan segenap anggota komunitas adat. Warga bergotong royong saat pembangunan rumah adat mulai dari penebangan kayu di hutan, kemudian digotong beramai-ramai hingga ke jalan raya untuk diangkut mobil sampai depan perkampungan, lalu digotong kembali oleh warga sampai lokasi pembangunan rumah adat. Rumah adat di Sumba dibangun bisa menghabiskan uang hingga ratusan juta rupiah sampai miliaran karena banyak ritual yang harus dilewati dari awal pembuatan, hingga pada selesainya rumah adat tersebut. Di Sumba peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan dan alam di Sumba sangat besar. Ada hutan yang masih disakralkan termasuk pepohonan untuk membangun rumah adat serta ada tempat penyelenggaraan ritual adat. Dahulu hubungan antara manusia dengan alam sangat terjaga, tetapi sekarang manusia semena-mena. Banyak orang yang melakukan pengrusakan alam, hutan dan lainnya justru orang yang beragama bukan orang yang taat adat dan penghayat Marapu. Semoga ke depan masyarakat dan pemerintah di Sumba, agar harus menjadi pelindung dan menyadari bahwa adat atau budaya adalah jati diri bangsa, karena kalau itu sudah hilang maka apa yang menjadikan kita berbeda dengan suku dan bangsa lain. Pemerintah harus memayungi masyarakat adat karena mereka yang membuat regulasi, mengakui dan melindungi masyarakat adat. Tantangan terbesar menjaga adat dan budaya Sumba terletak pada manusia itu sendiri. Faktor generasi, bagaimanapun juga harus sadar bahwa saat ini banyak orang yang kurang berkecimpung di adat budaya. Nah sahabat Sumba bagus. Sumba Timur masih kuat dengan 4 strata sosial, yakni Rato, Maramba, Kabihu dan Ata. Rato yang memimpin ibadat. Maramba yang memimpin pemerintahan. Kabihu kaum merdeka. Ata sebagai hamba. Terima kasih sahabat Sumba bagus. Apabila ada kekurangan dalam materi kami, silakan komen. Jangan lupa subscribe. Salam Marapu.